Nah, mungkin langsung aja aku kasih waktunya juga buat ke pembicara kita, yaitu adalah Mas Eka Widharma yang merupakan senior game designer dari Gameloft Indonesia. Tentunya bakal ya tentunya materinya bakal lebih menarik lagi terkait KPI data analisis. Mungkin langsung aja dari Mas Eka, waktu dan tempatnya aku persilakan, bisa perkenalan diri dulu. Oke, halo semuanya, nama aku Eka Widharma. Di sini aku merupakan senior game designer di Gameloft. Jadi kemarin kan seminggu lalu kan udah ada Mas Zaki yang membawakan kan kemarin untuk presentasi game designer seperti apa sih kerjaan Gameloft versinya. Aku lebih in-depth tentang game designer perspektif in KPI data analis. Aja. Aku udah pernah aku sama Zaki itu termasuk udah lama di Gameloft, jadi aku pernah beberapa project, yaitu ada My Little Pony, terus Modern Combat 5, Gameloft Warband, DHC, DH5 sama World of City. Di situ aku ngapain aja? Itu aku di beberapa game seperti DH5 sama dan kita sama MC5 itu fitur pitching, jadi kayak semacam buat screennya Gameloft. Terus kalau Gameloft Warband itu ketika kemarin tuh ada Pertamina yang bikin produk baru semacam kayak oktannya yang baru itu, yang bensin yang baru itu, kita bikin semacam mini game untuk dipresentasikan untuk mempromosikan itunya bahan bakar yang baru. Terus untuk premium tuh kita convert dari gamenya yang premium jadi yang benar-benar tidak ada yang lanjut. Ini presentasi desainnya ya, aku bakalan ada DAU, ARPDAU, terus gimana sih conversionnya, terus ARPPU, terus jangan lupa ntar kita bakalan ada sesi exercise together. Jadi kalian ntar kalau misalnya aku tanya ini, kalian langsung chat aja. Kalau misalnya nggak bisa speak up, langsung chat aja di bincang-bincang. Terus setelah exercise itu ntar juga ada case study, kita ntar contohnya ngambil dari game tertentu, terus ada problem seperti ini, terus apa aja yang harus diinvestigate, terus ntar analisis, terus ada proses strateginya. Sejauh ini gitu dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku bahas lebih lanjut? Oke, mungkin bisa lanjut dulu. Lanjut aja ya. Oke. Buat teman-teman, kalau misalnya ada tanya bisa langsung disampaikan di chat dulu ya. Jadi emang kita modelnya agak interaktif, jadi bakal ada nge-pause-nya dulu buat jawab pertanyaan kayak gitu-gitu. Iya. Oke, lanjut aja. Kenapa kita harus belajar KPI? Yaitu ada beberapa sih, tapi ini 5 materi utama. Yang pertama untuk monitor community health, terus measure progress, mengukur progresnya, terus analis pattern over time. Soalnya untuk pattern game-game itu ntar bakalan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi misalnya mungkin yang hari ini lagi boomingnya casual, terus tiba-tiba ada boomingnya 3D gitu-gitu. Jadi kita harus selalu lihat KPI. KPI-nya juga nggak harus kita cek, kita bisa lihat dari game lain. Misalnya kalau untuk perusahaan tertentu kita bisa lihat dari internal tool. Tapi kalau yang misalnya untuk yang di luar, kita bisa pakai itu semacam kayak data AI gitu-gitu yang bisa nge-track revenue-nya atau mereka dari install-nya berapa gitu-gitu. Terus untuk adjustment and stay on track. Jadi misalnya kita untuk internal perusahaan kan biasanya udah punya semacam kayak tool buat mengukur seperti ini. Nah, misalnya ketika udah mulai pendapatannya kurang atau gimana, kita bisa pakai adjustment, itu gunanya juga. Terus solve problem, misal ketika kita tiba-tiba DAU-nya dari di bulan Oktober itu oke, November tiba-tiba turun, kita bisa solve problem melalui KPI-nya ini. Performance indikator ya, KPI itu. Jadi seperti ini sih. Di sebelah kiri itu ada attendance cohort, itu untuk attendance user, jadi user yang balik. Kalau yang rata-rata yang free, tapi yang sebelah kanan itu yang lebih ke paying, yang user yang biasanya bayar. Jadi ada dua sini, ARPU, active revenue per paying user, sama per user. Jadi ini yang pertama yang ARPU dulu ya, yang active revenue per user itu biasanya kan ada dua nih. Kita mau active user dulu. Untuk yang attention, gimana kita mengambil attention-nya itu dari itu active user, kemudian ke DAU
DAO itu ada dua, untuk yang pertama kali first install, terus yang returning user. Installnya biasanya kita ngapain aja? Itu pertama ada yang dari engagement ini, dari FLE, first time user experience. Jadi kalau misalnya kita tahu tuh bahasanya kayak tutorial gitu-gitu. Setelah itu ada untuk meng-keep retention-nya biasanya ada 2 seperti ini sih, returning user juga. Terus stickiness itu adalah DAU per MAU. Jadi DAU dibagi MAU per persenan, 100%. Jadi daily active user per monthly active user dikali 100. Makin gede persenannya, makin bagus. Terus ini juga is not time spend. Ini seperti ini. Ini sebenarnya ada ini sih. Ini ARPU adalah apa untuk ARPU? ARPU adalah average unit per user. Gimana cara calculate ARPU? Itu adalah total revenue per total number user. Itu kita bisa dapat ARPU. Terus tadi ARPDAU adalah average revenue per daily active user. Gimana cara kita calculate-nya? Itu kan karena kita ngitungnya per daily active user. Jadi total revenue in 24 hours per total number daily active user. Terus ada juga ARPPU, average revenue per paying user. Gimana cara kalkulatnya? Itu dari total revenue per total paying user. Terus tadi kita ada juga DAU, daily active user. So far gimana? Ada yang kemungkinan kesulitan untuk mengikuti materi? Gimana guys? Masih lanjut ya? Oh ya, soalnya ini kan ada juga. Terus ketika kita udah ada ARPDAU, kita ada conversion vs ARPU. Gimana maksudnya? Itu kalau untuk conversionnya itu first time conversion ketika kita beli user beli price yang paling enggak usah yang paling murah sih. Dia beli apapun bundle, terus misalnya kalau misalnya Genshin itu beli blessing seperti itu. Terus reconversion. Reconversion itu ketika kita misalnya udah pernah pensi, misal kita pernah dulu main semacam VGO lah. VGO kita main di 2014 pernah beli, terus kita pensiun. Nah, terus tiba-tiba ada kayak semacam kayak bundle atau IAP yang mengawasi kita untuk kembali, misalnya lebih murah berapa kalau misalnya kamu balik pada masa-masa tertentu, misal di bulan ini ada kayak promosi IAP gitu-gitu. Terus ARPPU untuk yang active revenue per user ini kita harus bikin lihat data, kemudian kita pricing-nya tuh juga harus gimana caranya tuh seperti bikin bundle-nya tuh menarik untuk di mata paying user sama number of years seperti ini sih. Terus untuk yang paying ya ini ada daily revenue. Daily revenue ada dua, ada IAP vs ads. Kalau kalian pernah main game Genshin, itu kan biasanya dia nggak ada ads di dalam gamenya kan, sedangkan game-game casual dia tuh punya banyak ads. Kenapa? Karena kalau Genshin itu dia lebih mengandalkan IAP daripada ads. IAP-nya di mana aja? Dia tuh untuk beli hard currency, terus bundle, terus season pass, subscription. Kalau di Genshin itu mungkin kayak blessing, kalau di ASR ya sama kayak blessing gitu, subscription juga kurang seperti itu. Terus other misalnya kalian beli kayak bundle yang isinya enhancement atau apa seperti itu. Terus kalau kalian pernah main game casual misalnya kayak ED kayak gitulah ya, itu kan biasanya ada tuh ketika kamu ngeklik ads itu setiap kalian menyelesaikan iklan ini, terus kalian dapat hard currency seperti itu intersetial, masuk juga ke rewarded video seperti itu sih. Overall itu kurang lebih juga semacam kayak gift-nya sih itu. Jadi ngasih offer. Jadi kamu ketika main game ini di dalam gamenya itu ntar kamu ada offer buat main game lain seperti itu. Oke, lanjut. Ini granularity itu semacam kayak lebih detailnya seperti apa sih daily install itu, monthly install itu seberapa. Ini biasanya dibikin dalam bentuk chart supaya kita tahu seperti apa sih KPI-nya KPI game itu gitu. Terus tadi sama lah ya, ini udah pernah kita bahas, cuma ini ada tambahan lagi. Ketika kita install sebagai sebagai user itu ada dua penghasilan, ada dua source. Yang pertama untuk user acquisition itu dari nambahnya dari cost per install dan itu ntar ketika kita untuk user acquisition dapat banyak, kita dapat cost per install dan itu jadi revenue per install.
Sedangkan kalau organik ini lebih ke arah free advertisement. Kalau yang ini UA, bedanya apa dari UA sama organik? Kalau organik itu kita free, bener-bener gak ada marketing, kita cuma udah punya page-nya atau apa, kita nggak marketing, kita nggak ngasih apa namanya iklan di mana-mana, tapi mereka tuh bakalan datang sendiri. Misal itu mungkin dari Google Search, terus dari page-nya gitu-gitu. Terus kita ketika lihat page view-nya, dia default version to install. Bedanya tuh. Seperti itu bedanya. Lanjut berarti ini tadi udah tak bahas juga seperti sama engagement, network compression, terus untuk user tuh stickiness, itu stickiness tadi DAU per MAU. Ini kalau tadi seperti yang dibilang Mas Adi tadi ya benar, itu UI user acquisition, CPI cost per install. Ini CPI itu ketika kita apa namanya kita install itu advertiser itu membayar kita seperti apa ketika kita tuh install ini tak kurang kata install itu. Terus RPI revenue per install, total revenue app generate on average across all install. Terus tadi yang bedanya UA sama organic acquisition itu sih. Sejauh ini gimana? Masih ada yang kebingungan atau mau tak lanjut lagi? Lanjut ya. Oke. Next ini FTUE tutorial. Kita punya goal ketika kita bikin tutorial. Yang pertama adalah engage. To be engaged, players should understand. Kita tuh apa aja sih yang perlu kita bikin ketika FTUE? Itu pertama, what they need to achieve. Apa aja roadmap. Misal kamu ketika kita level up apa gitu itu kita nanti diarahkan kamu harus level up segini buat buka misalnya fitur ini. Terus how to achieve it itu kan tutorialnya apa aja. Seperti misalnya kalian how to complete this how to play this game, terus currency segala macam itu. Terus kemudian buat gain itu ntar rewardnya apa aja ketika kalian misalnya menyelesaikan tutorial ini, misal ada reward apa gitu. Itu kalian bisa sebagai game designer kalian bisa punya hak untuk menentukan seperti apa sih yang reward yang pantas ketika kita menyelesaikan tutorial gitu. Ini untuk pertama kali untuk FTUE. Terus ada juga returning player, orang yang mungkin pensiun terus dia main lagi. Kenapa mereka return? Yang pertama, mungkin ada milestone. Jadi kita misalnya ada milestone ketika kamu udah lama pensi, kamu ntar ada konten-konten yang lock. Kamu harus main sampai store tertentu untuk buka konten ini. Contohnya aja kayak misalnya FGO atau misalnya kayak Genshin lah. Kalau kalian pernah main Genshin gitu kan, misalnya kalian belum sampai Sumeru kan kalian, tapi ada konten tentang Sumeru, kalian belum buka kan kayak ke unlock gitu semacam itu. Terus ada lagi Tell the Story, naratif dan konten. Ini biasanya untuk user-user yang penasaran seperti apa sih story-nya. Aku udah lama nggak main, aku pengen tahu nih story-nya seperti apa, seperti itu. Terus grab a gift, biasanya ini orang-orang yang pengen dapat HC dan pengen ngerol banyak, nggak cuma itu sih, orang-orang yang pengen dapat currency-nya lah. Entah buat apa, entah buat ngerol, entah buat upgrade atau apa. Kalau misalnya contohnya kayak aku ya, aku kan pemain Genshin yang masuk hitungannya fanatik lah. Aku kalau misalnya dulu pernah pensiun 1 bulan, terus tiba-tiba dapat returning gift kayak misalnya dapat HC, ya oke lah, aku main lagi gitu. Soalnya gift-nya termasuk worth buat aku return kembali ke Genshin gitu. Terus ini yang ketiga adalah convert. Untuk menjadi paying active user, player harus mempunyai yang pertama a need to buy something. Kalian kalau pernah main semacam game-game seperti HSR juga lah atau apalah seperti Black Desert, ketika kalian Black Desert ketika kalian sampai level tertentu, kalian bakalan disuruh untuk upgrade senjata atau weapon, dan itu weapon bisa di-upgrade ketika kita grinding sesuatu. Nah, grindingnya itu bakalan makan waktu banyak kalau kita nggak punya semacam kayak itu sapisnya aku lupa itu yang bisa 2 kali drop, 2 kali XP, 2 kali level, aku lupa Black Desert namanya apa. Nah, itu gunanya untuk after the progress, jadi mempercepat progresnya. Terus get anything over to fulfill the need. Nah, misalnya ini
kalau di FGO kita punya namanya itu GSSR. Jadi ketika kamu beli bundle-nya itu, kamu bakalan dapat SSR gratis tanpa harus ada apa? Udah pasti garansi dapat SSR. Seperti ini. Event purchase ini juga termasuk salah satu edisinya sih. Terus form of habit daily offer itu untuk blessing, dan misalnya kalian kan kalau main Genshin atau apa itu kan merasa kalian kok daily HC-nya kok dikit ya, kalau misalnya aku nggak pernah beli blessing-nya paling cuma 60, padahal kalau aku beli blessing aku bisa sampai dapat 150. Nah itu daily offer. Jadi kalian tanpa sadar tuh ngapain aku harus menunggu lama-lama kalau ada blessing. Jadi kalian kayak semacam jadi need gitu. Sejauh ini oke. Kalau misalnya udah masih oke, lanjut ya. Terus untuk stickiness itu tadi tak bilang itu monthly active user per daily active user kali persenan. Jadi semacam ini apa namanya, stickiness yang bagus ketika kita apa namanya itu tuh bisa mengikuti seperti ini. Tapi kan kalau kalian lihat kan dari awal-awal oke, terus tiba-tiba dia turun, itu kenapa? Itu karena daily active user-nya tuh tetap dia tuh cuma ada monthly active user, cuma ada beberapa, cuma apa ya, tiba-tiba apa namanya naik di tanggal-tanggal tertentu. Di sini ada yang bisa tahu, apa bisa menjelaskan nggak kenapa tiba-tiba monthly active user-nya cuma ada di bulan-bulan tertentu? Ada yang bisa ngasih jawaban mungkin? Masuk sekolah. Ya, benar. Ada lagi? Event atau udah atau mau beres? Kalau event udah mau beres malah berarti itu dong. Biasanya lebih ke arah eventnya baru sih. Apalagi? Itu juga bisa ajak teman buat main lagi juga bisa, tapi biasanya itu item baru apa? senjata baru, equip baru yang baru rilis. Itu juga bisa juga seperti itu. Jadi ada banyak sih, nggak cuma satu reason doang. Bener, diajak teman tuh buat main lagi karena apa? Karena apa? Mas Aster Bini kan apa? Nggak, ini kok ada yang diajak teman buat main lagi karena apa? Biasanya kan ada reason ya, nggak mungkin kan kalau cuma main lagi. Event bareng bisa. Itu mau ngajakin apa tuh namanya, kayak ngajakin apa ya namanya ya? Kenapa? Kalau di game yang suka saya mainin kan ada namanya fitur juga. fitur hacking, fitur apa, pinjukin gitu. Itu kayak gitu kali ya? Iya, semacam itu sih, benar. Jadi jawabannya kurang lebih benar semua. Itu tadi ada event, terus ada apa namanya, diajak tadi buat hunting item juga bisa. Jadi biasanya ini tergantung juga sih alasannya, reasonnya. Tapi rata-rata itu udah benar semua. Terus untuk revenue, lanjut ya, berarti revenue itu ada dua untuk daily revenue di game. Ini ada dua model yang tadi sempat bilang, ada IAP, ada Ads yang tadi sempat bilang. Itu kalau ad monetization itu bagus kalau gamenya tuh hyper casual. Kenapa? Karena dia nggak perlu apa namanya, nggak terlalu kompleks, cuma simple gameplay, cuma tap selesai gitu. Jadi that doesn't engine for longer than 1 month. Terus a big volume on install that cost the relative CPI-nya tuh bisa low banget gitu. Terus kalau another game yang misalnya kompleks itu, advertisement saya digunakan untuk complementary doang, bukan sebagai salah satu sumber revenue. Jadi mungkin cuma sekitar 20%, bisa 10%, 15% tergantung dari gamenya. Kalau misalnya kayak HD gitu kan, mereka paling ads-nya cuma berapa lah, paling 20%, 20% seperti itu. Lanjut, ini ARPP Dahu sama tadi, kurang lebih ini tak ulangin lagi. Nah ini lebih ke arah LTV sih, lifetime value. Jadi berapa sih value yang didapat ketika apa namanya user tuh dari main sampai dia selesai uninstall gamenya, itu lifetime value-nya. Nah ini conversion when a need meets an offer. Biasanya ini kan kita seperti side quest seperti itu. Ketika challenge-nya apa namanya
kita udah engagement udah jauh, udah selesai, tapi not challenging itu belum ada conversion. Terus ketika challenge-nya udah tinggi tapi kita jarang engagement, kita jarang login, ya berarti juga belum butuh lah, aku ngapain beli-beli tapi belum buat beli buat apa, soalnya aku juga jarang main gitu. Terus ketika dua-duanya ada di titik tengah, ketika kamu sudah sering engage dan challenge-nya udah makin menaik, nah disitulah kebutuhan untuk beli IAP muncul. Biasanya ini pertama kali IAP first PPAU-nya tadi paying user-nya pertama kali mulai beli di sini. Nah, setelah itu biasanya ada dua kemungkinan, dia bakalan lanjut lagi atau enggak. Seperti ini. Untuk value sama price bisa mungkin rata-rata ya untuk untuk first conversion itu biasanya first purchase-nya itu biasanya value-nya lebih tinggi daripada price. Di sini paham nggak? Value-nya tuh lebih tinggi dari price itu, jadi yang kamu beli itu value-nya tuh termasuk tinggi. Jadi misalnya kamu dapat dapat senjata atau dapat apa yang bisa upgrade karaktermu seperti itu. Masnya Ya. misalnya ini berarti ya kayak apa tuh diskon 700%, diskon 600%. Yang pernah tuh lihat gini. Ya, seperti itu. Jadi perpusatnya biasanya tuh munculnya tuh di saat-saat tertentu, atau mungkin ada juga yang muncul sepanjang waktu. Itu juga ada. Jadi tergantung sama gamenya sih. Tapi biasanya yang kayak gitu cuma kayak apa tuh buat sekali beli doang itu. Setelah itu udah hilang, biasanya segitu. Ya, itu ada seperti itu juga. Ada juga yang lanjut. Ntar ada pembahasan tentang ini di slide-nya ntar terakhir. Oh gitu. Iya. Ini tadi sama version LTV. Ini lifetime user ya, lifetime value sorry. Ini jadi ntar ada yang 1 mon, terus ada yang 3 mon. Ini kalau yang 1 mon ini biasanya tuh udah ada value-nya tuh segini nih. Sampai dia tuh dan dia tuh biasanya value-nya tuh stabil. Seperti ini. Ketika kita ada lifetime value-nya seperti untuk yang per 6 bulan ini maksudnya mon ya. Lifetime value 1 mon, 3 mon itu jadi dihitung berdasarkan 3 itunya. Dia main sampai dia uninstall. Iya. Totalnya dia sih kurang lebih. Totalnya dia spendnya tuh berapa gitu. TV-nya terus kurang lebih seperti itu. Ini jadinya install cohort itu kumpulan installnya ini berapa terus ntar ketika dia LTV-nya tuh ntar stabil itu ntar kita mesti cek sih kenapa sih dia sempat ada penurunan gitu, ntar kita bahas di bagian progress statement itu, soalnya kita ntar buat itu juga buat exercise buat kita nih. LTV kalau kalian sebagai game designer ini kalian harus harus paham soal LTV ini, soalnya kenapa ini kamu bisa bisa tahu berapa sih ntar akun usernya ketika kita generate ini, terus calculate scale potential by identifying how much can spend on user acquisition and still generate profit. Jadi kita kalau misalnya kamu nggak ngitung LTV ini, bisa jadi kamu bisa overspend seperti itu. Nah ya seperti Mas Galih bilang itu tadi, prediksi margin keuntungan, jadi ada profitnya juga gitu. Terus understand when it's time to stop promosi game. Ada kan misalnya kita pengen gamenya selalu digembar-gemborkan dia, terus dia promosi terus, tapi ternyata ketika setelah promosi ternyata usernya makin dikit bukannya makin untung malah buntung gitu, seperti itu. Dan terus optimize revenue stream to increase profitability itu masuk satu kebutuhan LTV. Ini seperti ini sih, DAU and revenue broken by chart, ini lebih ke arah itunya D0 berapa, terus D1 sampai 7 ini ntar revenue-nya berapa, terus ketika D8 sampai 30 ini berapa. Ini sebenarnya ada itunya sih, ada grafnya lebih lanjut. Jadi ketika D0 itu kamu berapa, ada lihat usernya, terus revenue-nya berapa, seperti ini. Ini dari usernya kan awal-awal ini kan nih 400k ya ini ya, terus day 1 sampai 7 dia menurun
terus habis itu sampai D8 sampai 30 menurun lagi. Ini dari ini grafnya bisa kita tahu kenapa kok menurun, karena apa, itu bisa tahu. Terus biasanya kita sebagai game designer tuh bakalan butuh sesuatu untuk menaikkan kembali, bisa dari event, bisa dari konten baru seperti itu. Terus senjata baru, Siasat weapon baru. apakah topik ini hanya berlaku untuk game yang live service? Game live service maksudnya yang lagi live gitu ya? Atau gimana? Kalau untuk premium ya benar. Untuk kalau misalnya untuk yang premium game, untuk yang sekali beli itu kemungkinan enggak sih. Ini lebih untuk yang live service yang selalu berkesinambungan untuk update seperti itu. Udah balik lagi ya sih. Tapi yang game yang sering mainin juga itu hitungannya live service dong ya? Iya. Bentar, yang kamu main apa dulu? Yang kamu main apa dulu? Alchemia Story, gamenya Asobimu. Game apa? Sorry. Alchemia Story, gamenya Asobimu. Dia MMORPG gitu. Alchemia Story. Oh, aku belum main. Ntar tak coba cek yang itu. Oke, terus lanjut ya. Oh ya, gimana? Silakan. Oh ya. Terus ini kan untuk revenue-nya Broken by Chart ya ini ya. Ini kalian tahu sendirilah kasta-kasta orang yang revenue-nya ketika kita spend money itu ada, kalau di game itu di game itu ada namanya Mino, Dolphin, Wild, Kraken. Kalau misalnya Kraken itu spend-nya tuh bisa tinggi banget sampai 70k lebih. Kalau Mino itu biasanya 0 sampai 20 atau berapa. Terus Dolphin tuh biasanya 20 sampai 50, terus Whale itu 50 sampai 65 gitu. Oh ya, pertanyaan saya lagi. Ketika ini kalian bisa tahu nggak kenapa kok dia tiba-tiba revenue-nya itu jarang beli di 2022 Q3? Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Yang murah udah habis. Gimana? Yang murah udah habis, tinggal yang mahal doang itu. Yang murah udah habis terus gimana? First time purchase-nya atau gimana? Oh, yang dia mau beli udah habis gitu. Bisa juga. Ada lagi yang lain? Bisa juga seperti itu. Ada lagi mungkin? Itemnya sudah diinginkan. Karena ya bisa juga sih. Seperti itu juga bisa. Value minimum harga mahal bisa. Karena kan kita kan kalau main game kan mesti kan cari yang IAP-nya tuh yang value lah. Kalau misalnya nggak value jadi kita buat apa beli gitu, seperti itu. Misalnya kayak item yang dia pengen udah dibeli, udah, terus yang lain udah buat masa bodoh dah kayak gitu. Nah itu juga bisa. Value gimana? Sorry Mas. Iya, jadi dia cuma beli item yang dia pengen. Setelah itu itu bisa juga. Terus value-nya tadi Mas Azam ini juga bilang bisa option top up ya, itu juga bisa. Karena misalnya mungkin senjata tertentu bisa option kalau misalnya kita grindingnya di maksimal grinding terus bisa juga, itu juga bisa. Terus misalnya value dapat misalnya pakai top up tapi ternyata value-nya tuh sama aja sama kita grinding, seperti itu sih kurang lebih. Ini lumayan bagus-bagus juga ini ide-idenya. Lanjut berarti ya. RPDAU, active revenue per daily active user. Nah, ini ada yang bisa memberitahu kenapa seperti ini? Active revenue per daily active usernya kenapa tiba-tiba dia drop? Padahal dia di angka ini stabil, terus naik, terus dia tiba-tiba turun drastis. Ada yang bisa ngasih tahu nggak? Cuma di tertentu doang. Ini mungkin dalam waktu seminggu. Kenapa dia kok tiba-tiba drop? Mungkin itu maintenance. Mungkin atau ini apa tuh namanya, nggak ada konten baru jadi orang pada bosan. Ngebug juga bisa. Mungkin ada juga dia ketika mau beli dia ngebug nggak bisa beli sama sekali gamenya IAP-nya juga bisa ngebug, itu termasuk hitungannya working.
Ya terus libur bisa juga. Bagus jawabannya. Ada lagi? Mungkin konten terbaru menyenggol SJW. Ini kayaknya udah tahu ini ya, udah sering ngikutin Twitter kayaknya nih ya. Ada drama, bisa juga. Kemarin sempat ada drama sih kemarin kalau nggak salah apa sih game apa aku lupa. Jadi kayak yang gol SJW terus jadi pendapatannya bikin drop kalau nggak salah. Ada game baru keren, real baru rilis juga bisa. Masa? Kurang bisa. Biasanya ini kurang benar tuh ketika misalnya itu ya, ketika kita misalnya di minggu satu itu tiba-tiba ada event yang ngasih tahu ada karakter baru nih, tapi ternyata karakternya tidak menunjang di gameplay yang sekarang. Bisa juga seperti itu. Konten habis. Nah ini ya Azurden ini ya sempat ada sih kemarin yang masalah karakter terlalu seksi itu terus jadi SJW pada teriak-teriak. Ya benar kan videonya ini kayaknya pada tahu semua nih udah sering mengikuti konteks-konteks ini sepertinya. Bisa juga game baru yang nge-hype mungkin yang hype-nya itu juga mungkin dengan gameplay yang sama dan kurang lebih sama game yang lama seperti itu bisa juga sih. Tapi terus ketika week-nya ini selesai dia udah apa isu sudah terselesaikan dia lanjut lagi. Jadi cuma sebentar doang nggak terus seperti itu sih. Ini Dawn Decline ini sama sih kurang lebih yang tadi yang tak bilang ketika maunya stable terus tiba-tiba decline itu biasanya ada isu tertentu yang cuma possible occur cuma 2 hari 3 hari ya tadi seperti ada bug terus mungkin ada kayak SJW terus jadi dia pengen selame-lame terus ada juga yang misalnya kalau untuk gameplay mungkin terlalu boring atau apa gitu jadi banyak sih yang bisa ini akibatnya. Jadi nggak cuma satu akibat, bisa banyak banget. Ini WoW Decline. Di sana udah pernah main WoW? World of Warcraft? Belum ya? Kurang lebih game itu sih. Game RPG juga sih, grinding juga seperti itu. Nanya Hearthstone ya. Hearthstone sebenarnya dari WoW sih. Ya kurang lebih sama sih. Biasanya kalau untuk RPG itu kita bisa biasanya kalau ada strike DAO-nya usernya itu biasanya antara dia itu biasanya ini pas update biasanya seperti ini. Kalau misalnya kita kemungkinan banyak ya itu update. Kalau misalnya kemarin kayak Genshin lah ya, ketika di update dia tuh ada ada waktu di mana DAO-nya tuh decline banget. Kenapa? Itu dia package untuk update-nya itu yang pertama terlalu gede jadi storage-nya untuk game-game kentang tuh nggak mencukupi ya benar tidak optimized pernah itu benar kemarin sempat kayak gitu soalnya sempat ada lihat DAO-nya Genshin tuh merosot banget ketika update konten terlalu tinggi jadi banyak user yang terpaksa pensi lah hitungannya terus kan ini kan cuma 1 minggu kan setelah itu ternyata ada beberapa yang setelah update konten itu mereka pada malas main lagi buat apa kok main lagi itu terlalu gede dan aku juga nggak bisa main kalau aku paksain gitu iya dengan cernet bener seperti itu sih nah mungkin itu dulu sebelum aku lanjut ke case tadi ada yang mau tanya-tanya dulu soalnya ini bakal agak lama ini Yang Genshin mungkin ada yang tahu diri juga kali ya? apa? Ada yang tahu diri gitu. Ini device storage-nya gede banget. Bodo amat lah. Iya. Maksudnya cernet itu bener. Kata Mas Jody, maksudnya cernet. Lagi mungkin yang mau sambat atau mungkin mau ngasih pendapat. Aku mau nanya Mas, tadi aku agak kelewat untuk yang tadi terkait yang stickiness. Tadi itu tadi dapatnya dari mana ya Mas si grafiknya? Ini yang si bagian stickiness-nya. Ini tuh dari itu DAU per MAU kali persenan 100%. Jadi berapa persen itunya tuh dihitung dari itunya. Jadi misalnya kayak ini berapa sih? 2 per 1,6 itu berapa persen stickiness-nya jadi turun seperti ini. Seperti itu sih. Jadi misalnya ini 0,2 per 1M berarti kan stickiness-nya 0,4 persenan dari itunya. Oh oke. Sip. Thank you Mas. Oke, ada lagi?
ini ada yang nanya juga di chat dari Mas Denta. Untuk model FTW, apakah hanya bisa diterapkan untuk jenis game premium? Apa juga bisa diterapkan di game premium ya? Dan Untuk model FTU ini sebenarnya bisa terapkan untuk game premium juga sih. Kenapa ke FTU ini bisa digunakan untuk yang premium? Soalnya kan apa namanya, ketika kita mau main itu kan biasanya premium itu juga mungkin ada model-model bisnis yang lain ya, mungkin kayak ads atau apa gitu. Kalau misalnya ketika premium itu dia tambah modal bisnis ads, misalnya kamu ketika main berapa ada ads yang harus diklik ketika untuk power up atau apa. Itu kalau misalnya FTUE-nya nggak bagus, ntar usernya bakalan meninggalkan gamenya sih, seperti itu. Jadi nggak harus premium premium aja nggak, premium juga bisa. iya. Itu. Tadi dia bisa premium, bisa premium. Keluar dari situ. Ini ada pertanyaan tambahannya lagi Mas. Ada lagi? Terus untuk goals dari F2 itu sendiri biasanya digunakan untuk convert player, digunakan untuk convert player untuk spending money atau untuk meningkatkan experience dari playernya? Sebenarnya lebih ke arah Gak tahu. Dia bisa lemari. convert player bisa, untuk meningkatkan experience player bisa. Soalnya FTUE-nya tidak bagus, ntar kita experience-nya di mana? Kita mau main aja bingung, mau mainnya ini gimana, sebelum kalian melangkah lebih jauh kalian bakal ninggalkan gamenya. Jadi bisa dua-duanya. Bisa buat convert player juga karena kalau misalnya gamenya menurut kalian bagus, kalian nggak bakal ragu-ragu untuk spend money. Tapi kalau misalnya ternyata FTUE-nya itu udah jelek, kalian bakal meninggalkan game itu saat itu juga. Seperti itu. Jadi FTUE ya penting banget untuk apalagi untuk game-game yang mungkin udah mulai banyak yang hype-nya kenceng, terus ketika kalian hitungannya, ketika kalian main satu game itu hype-nya kenceng banget dari awal. Mungkin misalnya kalian kayak main Genshin lah ya, terus Genshin kalian merasa terus tutorialnya tuh kok cuma gini doang, kalian bakal ninggalkan gamenya nggak? Misalnya kalian yang harusnya hype-nya tuh 3D, terus ketika di FTUE itu ternyata malah jadi 2,5D, kalian bakal meninggalkan nggak? Oh enggak, berarti tergantung sih. Berarti beda-beda ya berarti ya. Ini malah langsung ganti game ya. Bagus-bagus juga berarti responnya. Ada yang lebih suka ngikutin aku. Oke, ada lagi pertanyaannya? Mas, aku mau tanya. Hmm? Biasanya kalau game dengan genre apa ya yang punya DAU sama MAU yang stabil? Apakah dari target audiens itu mempengaruhi DAU sama MAU juga ya? Sorry gimana? Agak Halo, Teh? tadi agak ada yang kenceng, ada yang enggak naik turun suaranya gimana? Sorry. Halo, tes ini udah jelas belum? Naik turun ya. Atau kalau enggak lewat chat aja nggak apa-apa, ntar tak jawab. Oke, saya lewat chat ya Mas. Iya, suaranya kayak double gitu, jadi nggak jelas. Gimana? DAU sama MAU ya? Sorry, bener ya? Genrenya apa dulu nih? Bisa tahu genrenya nggak? Kasih contoh genrenya. Bebas ya. Kita kalau misalnya
Genre hyper casual lah. Untuk meningkatkan DAU sama MAU mungkin kita bisa ngasih macam kayak daily itu sih, daily reward semacam itu. Jadi meningkatkan user untuk balik lagi ke gamenya. Jadi dia bisa setiap hari itu login terus ngerasain daily reward, dia dapat HC atau apa, terus dia mungkin main-main gamenya bentar, bisa juga. Terus mungkin ada juga event yang itu sih daily login juga bisa. Bedanya ini sama daily reward tadi itu, kalau daily reward kita harus memainkan beberapa misi lah ya, semacam itu. Tapi kalau daily yang login itu tadi itu dia apa namanya, lebih ke arah dia kamu cuma login, ya udah ntar dapat reward seperti itu, daily quest. Semacam itu. Apa yang tadi Mbak Asterbi? Gimana tadi? Mas Anu, apakah sudah cukup menjawab atau masih kurang? Oke ya. Terus biasanya game dengan genre apakah yang memiliki DAU mau dan stabil? Apakah target audiens mempengaruhi? Iya, target audiens mempengaruhi DAU dan MAU juga ketika gamemu itu apa namanya, gamenya hyper casual atau misalnya gamenya genrenya apa ya misalnya? Tycoon lah seperti itu. Tycoon kamu targetnya ke arah misalnya apa ya, yang targetnya lebih ke arah anak-anak lah ya, atau misalnya apa gitu, anak-anak lah targetnya Tycoon anak-anak, tetapi kamu kontennya tuh malah game-game yang isinya lebih ke arah 12+. Itu biasanya kalau misalnya seperti itu biasanya enggak bakalan dimainkan. Ayo mungkin dimainkan tapi mungkin DAU maunya tuh nggak stabil karena konten yang kamu apa namanya, kamu jual dengan konten yang kamu apa namanya, yang kamu itu, kamu pasarkan itu beda. Seperti itu sih. Jadi ya benar. Jadi target audiens dan juga genre itu biasanya mempengaruhi banget untuk meningkatkan DAU dan mau stabil lah. Apalagi biasanya genre-genre macam misalnya kayak Tycoon atau misalnya kalian mau genrenya tuh lebih ke arah yang kayak casual itu bisa. Jadi penting sih sebelum kalian bikin suatu game kalian harus tahu dulu genre apa, target audience apa, seperti apa bisnis modelnya, itu udah kalian tentukan matang-matang sebelum kalian bikin game. Apalagi kalau misalnya kalian gamenya tuh mau buat itu jadi sebuah penghasilan revenue seperti itu. Oke, satu lagi ya sebelum tak lanjut ke conversion LTV ini kayaknya makin panas diskusinya ini. Apa nih satu lagi nih? Mungkin Mas Adi bisa milih kan? Yang Mungkin yang ini sih Mas. Dari Mas Denta lagi, untuk meningkatkan returning player, apakah ada cara lain selain ngasih reward ke playernya? Apakah membuat konten baru dapat meningkatkan returning player secara signifikan, atau mungkin ada faktor lain? konten baru ya, konten baru tuh iya bisa juga. Atau sebenarnya nggak usah konten baru juga nggak masalah sih, lebih ke arah bikin konten yang lama tapi kamu lihat lagi. Jadi lihat konten juga bisa. Misalnya konten barunya tuh kayak misalnya rerun ya, tapi kamu ternyata dapetin ngasih kamu banyak HC, itu juga bisa. Jadi nggak harus konten baru full, itu nggak usah. Misalnya rerun tapi dapat HC lebih banyak, atau misalnya kamu dapat ngasih benefit yang banyak, yang lebih bagus daripada event sebelumnya, itu mesti sih kemungkinan bisa. Tapi ya juga, ya luar itu juga bisa. Gimana? Tapi reusable asset, konten reusable gitu berarti bisa dong. Bisa. Ada banyak soalnya yang kalau kalian lihat seperti FGO atau Arknight itu kan sering banget yang rerun, tapi mereka eventnya sama, tapi mereka dapat tambahan HC atau apa gitu. Itu kan biasanya banyak yang main juga. Jadi nggak perlu kalian bikin konten yang full baru gitu, nggak usah sebenarnya. Tapi kalau boleh jujur ya, terlalu sering reusable konten juga player mungkin lama-lama nyadar. Iya. Biasanya kalau kayak rerun gitu biasanya ada jarak, misalnya sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali ada rerun seperti itu. Karena buat nggak player baru. Kan ada juga player baru yang belum pernah main eventnya ketinggalan event gitu loh. Itu kan secara nggak langsung meningkatkan DAU juga kan. Terus ada juga user yang baru main.
terus kok gamenya ternyata bagus setelah dia ngikut event yang baru. Padahal itu eventnya cuma ringan doang, nggak ada yang baru gitu loh untuk bayar lama, seperti itu sih. Jadi ya Mungkin siklusnya di misalnya kayak reusable, habis itu konten baru, habis itu reusable lagi berapa kali, habis itu baru lagi, mungkin gitu kali ya. ya gitu ya bisa, atau mungkin reusable 2 kali atau gimana gitu. Itu tergantung sama game. Ketika game designer-nya tuh merasa kontennya yang lama itu masih bisa untuk diliran, ya udah dia dilihat lagi. Biasanya termasuk yang populer sih biasanya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nanti lanjut ke tab ya. Itu pertanyaannya suka saya. Oke, gini. Untuk obstacle-nya. LTV kita 3M itu tiba-tiba drastically decline. Kita ingin address isu itu dengan cara mengubah passing-nya dari gameplay kita, salah satu yang merupakan sumber penghasilan pertama. Nah, ini hipotesis dulu. Biasanya sebelum kita itu biasanya hipotesis dulu nggak apa-apa, tapi tetap harus dicek dulu faktual datanya. Biasanya nih video itu biasanya punya lah, dia apalagi udah biasa ngerjain seperti ini ya, itu biasanya dia udah punya hipotesis dulu, kayaknya jangan-jangan ada beberapa nih yang bisa kita tweak. Nah, dia hipotesis awalnya seperti ini. Biasanya kalau orang yang pertama kali convert itu biasanya tuh belinya paling murah. Nah, kalau misalnya kita untuk meningkatkan LTV 3 bulan pertama itu dengan cara beli price yang paket yang lebih mahal tapi value-nya naik. Terus kita lihat dulu dari itunya. Kayak itu apa aja? Top 10 YAP. Kita cek dulu. YAP-nya yang paling menghasilkan tuh apa aja. Terus gamepack-nya juga. Gamepack-nya juga kita lihat value-nya tuh apa, terus siapa yang beli. Terus apa YAP yang paling bagus untuk LTV 3 bulan pertama, top 10 YAP sama gamepack. Terus ini pending behavior pattern for each group. Jadi setelah mereka beli pertama kali YAP, itu ntar second sama third purchase-nya itu seperti apa? Apakah mereka convert lagi atau mereka selesai gitu aja? Terus bagian pay-nya tuh di mana aja, di breakdown kan? Mereka beli di mana gitu. Nah, ini setelah tak lihat pertama, ternyata itu mereka itu lebih banyak beli yang starting bundle. Kenapa? Ya itu karena paling murah, cheapest pack. Tetapi ternyata nggak semua ternyata setelah itu ada tambahan gem. Mereka lebih beli juga gem-gem packnya yang lain. Ada yang 1 pack, ada yang harganya $2, ada yang harganya $5. Nah, interestingnya mereka tuh justru malah lebih beli yang event bundle daripada yang gem pack 99 ini. Itu ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa mereka ternyata lebih bisa beli yang event bundle daripada yang beli yang game pack-nya ini? Ada lebih mahal. Ada item khusus, ada sesuatu khusus yang ada di dalam situ. Benar. Value-nya tuh lebih tinggi di event bundle-nya. Mungkin ada tambahan 2 kali 24, 2 kali 2 kali XP seperti itu. Jadi Itu 50% event juga kostum gitu juga ada. Itu event bundle terbatas. Iya, juga bisa. Benar. Seperti itu. Limitability. Jadi kalian udah punya hipotesa ya kenapa ini mereka lebih banyak yang beli ini, karena tadi paling murah. Setelah itu beli gamepack-nya 99. Ini untuk orang-orang yang baru beli cuma ngisi-ngisi gamenya. Terus ketika orang udah mulai engage sama gamenya, mereka bisa beli yang event bundle. Seperti itu. Lanjut. Ini untuk top yang for LTV. Nah, di sini malah kelebihan itunya. Mereka lebih banyak beli yang ini event bundle 1. Itu lebih bagus untuk LTV yang 3 bulan tadi. Kenapa? Karena mereka dengan event bundle ini mereka lebih engage. Masa aku beli event bundle cuma ini tapi aku nggak engage ke eventnya, seperti itu. Jadi sini dia bakalan engage sampai minimal eventnya selesai. Kenapa kok itu LTV untuk 3 bulan ini paling bagus untuk ini gitu, bundle seperti ini. Terus anehnya kenapa kok malah nextnya itu kok
malah yang Gempax-nya 999 pas 99 itu masuk 2 pack yang paling mahal daripada yang event bundle ini static bundle. Dan bisa jelasin nggak kenapa? Kenapa kok malah next-nya tuh malah Gempax-nya $99 yang mahal banget? Mungkin dia sekali beli doang kali ya. Gimana? Sekali beli jadi di Gempek yang paling mahal jebret udah selesai tuh, nggak beli lagi dia. Bisa juga. Mungkin. Ada lagi? Event bundle-nya kurang buat gacha karakter limited. Mungkin bisa juga, itu juga bisa. Ada lagi? Atau mungkin kalau misalnya yang tambahin itu event bundle-nya bisa nambah apa gitu. Nah itu juga. Nambah apa tuh, misalnya kalau bundle doang belinya cuma dapat item A, B, C. Kalau nambah Gempek A, nambah item ini, Gempek B, nambah item ini, dan seterusnya. Bisa juga. Nanti ada tambahan value di dalam game pack-nya, maksudnya seperti itu kan? Ya bisa juga. Terus ada juga yang itu ada Mas siapa nih, Mas Ejen sama Mas itu juga bilang 2 kali lipat double value bisa semua sih, ini benar semua ya, psikologi bisa. Jadi hitungannya kalau untuk Gempeknya ini ketika untuk lifetime 3 value-nya ini kemungkinan dia beli itu karena itu tadi sih value-nya tuh untuk juga merambah ke event, mungkin juga ke eventnya tuh dia membutuhkan gem yang bisa didapat dengan cara membeli Gempek yang $99 itu tadi. Jadi kenapa kok event offer itu art best driver, karena itu tadi dia bakalan merambat kemana-mana, dia mungkin bisa beli event, beli Gempek segala macam, jadi itu bisa merambat kemana-mana ke LTV-nya seperti itu. Jadi kenapa kok tadi aku bilang event offer best karena bisa merambat kemana-mana, dia beli event bundle terus beli Gempek juga gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya Gempeknya ada event pack, apalagi event pack ada sesuatu yang bikin wow gitu. Iya. Itu apa sih, bah Bisa. langsung deh gacor. Ya, jadi benar mungkin juga bisa dia buat beli apa namanya currency event gitu juga bisa. Seperti itu. Nah, terus kan kita kan setelah kita lihat tadi datanya untuk LTV, kita lihat ada yang Gempek first time conversion sama yang Gempek 3M LTV. Nah ini justru berbeda jauh. Yang pertama untuk conversion pertama, dan kita bilang untuk first time user mereka malah belinya yang ini benar 199, tapi untuk yang meningkatkan LTV-nya mereka malah suffer, malah nggak ada untungnya. Untuk 3M itu tadi lifetime value-nya malah kecil banget. Jadi interesting nih kalau misalnya apa namanya kita beli itu untuk meningkatkan 3M LTV malah jelek kalau untuk yang $199 ini. Itu sih. Terus ketika kita lihat lebih lanjut untuk Gempeknya itu tadi, ternyata yang $99 itu lebih jelek daripada yang $49. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita lihat ada potensi, wah ternyata mereka pada berani beli yang lebih tinggi seperti itu, bisa untuk for event high group price point. Jadi misalnya mereka mungkin ada kemungkinan mereka mau beli yang $199 seperti itu sih. Seperti itu. Tadi ya $99, sorry, bukan yang ini. Jadi ada kemungkinan kita ada yang mau beli untuk event high group price point seperti itu. Lanjut berarti. Nah ini adalah paying active user composition setelah 3 bulan. Ketika apa namanya mereka untuk yang Mino itu tadi, yang untuk pembelian yang kecil itu mereka banyak yang beli di angka $99 tadi. Terus untuk Dolphin itu ya sekitar berapa ini? Ini 60%, ini 30%, ini 10%, 5% lah. Terus untuk pack ini tadi Mino, Dolphin, Well Packet, ya ada juga yang beli banyak ternyata. Apa namanya, setelah beli buat jadi minum, mereka terus beli sampai pack-packnya yang paling mahal. Terus ketika sudah mulai pack yang paling tinggi $99 sama $49, minum itu malah nggak beli sama sekali. Berarti yang tinggi itu tadi tidak interesting di mata mereka. Seperti itu. Justru yang di sini itu orang-orang yang engage-nya semua ini itu adalah Dolphin. Berarti kita
Dolphin sama Whale yang di semua ini, di semua package. Berarti kita udah tahu kita bakalan ke target Dolphin sama Whale. Untuk Minnow sama Kraken itu mungkin kita juga bisa ke target, tapi ada caranya juga, nggak cuma mungkin dengan cara membeli paket yang murah atau mungkin event bundle. Terus untuk yang Kraken itu kita ntar nambahin package yang $199 seperti itu. Jujur Kak, baru tahu nih ada yang namanya Legionnya Whale. Iya. Setahu Whale tuh paling atas tuh, paling sultan kan. Ternyata ada lagi namanya kan. Ada Kraken. Ada Kraken, ada itu juga ada Kraken. Kraken itu yang hitungannya kalau beli itu sampai 20 juta, 30 juta gitu ada banyak. Di atas itu kayak Poseidon deh. Seperti itu. Terus untuk spending behavior ini kita kan ada beberapa kali ini yang spending behavior. Plan budget plus group have the lower conversion rate and tend to pay the mostly the same point as a second purchase or third purchase. Terus 30%-nya tuh entah mereka bakalan stop converting. Jadi untuk yang tadi yang paling tadi untuk Minnow itu dia pertama beli oke, terus second purchase itu ternyata dia ada yang ada yang beli. Terus antara itu tadi third purchase itu tadi mereka no conversion, nggak ada yang beli lagi untuk Gempek 99. Terus untuk yang tadi yang Minnow tadi sama yang lainnya tuh mereka beli, bahkan mereka bisa beli terus nih Gempek 999 terus mereka beli terus. Untuk yang tadi yang yang Whale tadi sama Kraken tadi itu mereka tetap beli terus. Jadi untuk conversionnya tuh kemungkinan mereka tuh kalau kita lihat dari datanya ini ketika mereka beli second itu 99 grup, mereka beli lagi, terus beli mungkin lagi terpurchase, tapi habis itu nggak convert lagi seperti itu. Hanya 8% yang beli 499 pack afterward. Jadi kita bisa tahu spending behavior-nya ketika mereka beli $199 itu mereka paling cuma beli satu lagi, terus beli lagi, tapi habis itu mereka nggak beli sama sekali. Yang untuk pack cuma 8% doang kira-kira. Seperti ini katanya. Terus untuk spending behavior untuk yang kedua ada yang $499. Jadi gini, mereka ketika beli yang pertama untuk semuanya, mereka beli juga untuk yang kedua second purchase, mereka juga mungkin ada yang naik spending behavior yang mereka beli yang lebih mahal ke $99. Terus ternyata yang untuk no conversion-nya itu lebih turun, lebih ke arah 31% dibandingkan dengan yang ini 29%. Jadi ternyata untuk spending behavior yang 499 ini rata-rata mereka tuh mungkin udah di bagian Dolphin sama Whale sama Kraken. Untuk Minnow untuk mungkin mereka belinya ini, beli terus ini, terus mereka nggak ada conversion lagi. Seperti itu. Terus kalau berarti dari ini kita bisa simpulkan kalau orang yang pertama beli $499 itu mereka tends to form a positive habit, mereka bakal beli lagi packnya seperti itu. Jadi kita bisa mikir, oh kalau $99 terlalu spending behavior dikit, berarti mending aku cari yang di atas $499 atau di antara $199 sama $499 bisa juga ya gitu, di antara dua itu. Terus ini yang untuk 99 pack ini yang 499 di sini. The conversion is same. Kalau misalnya orang-orang yang beli itu ketika mereka beli terus mereka baru beli lagi, itu conversion-nya sama seperti yang 499 pack sebelumnya. Ini biasanya udah mulai daerahnya Kraken. Mereka kan nggak beli pack yang paling mahal karena mereka udah punya duit. Biasanya mereka bakalan beli yang sama mahalnya. Jarang orang ketika udah beli pack yang paling mahal mereka beli pack di bawahnya, kecuali mereka lagi nggak ada duit atau apa tiba-tiba, tapi biasanya itu jarang banget seperti itu. Jadi iya, mereka biasanya kalau udah beli yang paling mahal, mereka biasanya kalau mereka beli lagi pack yang sama, berarti mereka tuh satisfied sama purchase pack-nya itu tadi. Dan mungkin mereka bisa beli pack yang lebih mahal lagi untuk untuk support atau mungkin itulah
apa namanya satisfy the desire lah. Mungkin mereka lebih ada karakter apa atau apa yang butuh spending banyak gitu. Mungkin update apa misalnya kalau misalnya dia pernah main Ike sama kayak gitulah ya. Itu kan untuk spendingnya apa untuk update-nya kan lumayan mahal itu, apalagi yang dapat untuk upgrade itunya apa namanya Ike-nya itu yang butuh SSR. Seperti itulah. Ini tadi oh ini harus ini yang 19,9 ini salah ketik ini, sorry. Ini untuk yang part ini 19,9. Ini punya conversion banyak. Kenapa? Karena setelah dia beli 19 pack grup dolar ini, mereka bakalan beli pack yang lebih mahal lagi. Jadi 19 dolar beli pack lagi sama, terus mereka bakalan beli yang lebih mahal lagi 49 dolar. Ada datanya ini. Ternyata setelah tak lihat dari datanya ternyata yang beli kayak gitu well, mereka merasa 19 dolar itu oke lah, oke untuk tak beli untuk first purchase, tapi kayaknya kok butuh yang lebih mahal lagi deh. Jadi mereka beli yang pack-nya tuh 49 dolar seperti itu. Jadi dan conversion rate-nya tuh tinggi, 23%. Berarti dari semua conversion ini tadi, ini kan conversionnya berapa? 69 dolar, 69%. Ini 69%. Ini 61%. Sedangkan yang ini tadi 83%. Berarti dari sekian banyak pack, kemungkinan kalian nge-push player ke ini, bundle yang ini. Nah, setelah summary-nya ini, berarti ada beberapa yang bisa kita simpulkan. Nih, yang pertama adalah 199 pack itu paling bagus untuk first time conversion, dan kita nggak mau kehilangan itu sama sekali. Justru kita tuh pengen cari hasil yang dekat sama yang 0,99 pack. Tapi ternyata itu tuh pack yang jelek untuk LTV, padahal kita tadi pengen naikin LTV 3M. Nah, jadi termasuk little value kalau kita mau keep itu permanen. Nah, terus higher player who convert on 499 tadi sama atau lebih tinggi daripada yang 99 price point tadi. Terus ada lagi tadi 99. Ternyata untuk LTV kita lihat dari data tadi, itu paling bagus itu malah untuk yang 99. Nggak paling tinggi first conversion rate is higher than first conversion rate. Jadi tengah bagus untuk yang first time conversion, sama juga bagus untuk yang 3M LTV. Terus tadi dan ada kemungkinan untuk bumping lagi. Terus tadi yang kelima dari bonus tadi 19 dolar pack itu adalah background untuk yang pertama kali untuk LTV, untuk first time dan LTV, dan itu juga paling tinggi untuk conversion dan paling most optimal POW composition seperti itu. Nah, setelah tadi ada conclusion-nya tadi, kita bakalan bikin strategi. Apa sih harus strateginya? Yang pertama adalah yang pack 2 dolar itu jadi one time purchase M time limited offer. Jadi setelah kita beli sekali itu ntar bakalan hilang. Yang cheapest-nya tuh bakalan pindah ke 5 dolar. Nggak bakalan ada lagi. Mungkin bisa ada lagi, tapi mungkin setahun sekali. Mungkin kayak Genshin lah modelnya. Kita cuma beli sekali dapat double. Tapi setelah kita beli sekali itu ntar bakalan hilang. Seperti itu. Terus untuk improve first time ini kita bakalan presentasi sebagai time limited discounted pack. Ini mungkin ada event tertentu, mungkin cuma setahun sekali, sebulan sekali gitu. Terus kita untuk yang ketiga kita nambah gempek untuk Cobra sama Craven untuk meningkatkan LTV kita. Jadi itu untuk proposal strateginya itu 3 ini. Seperti itu sih. Sampai sini ada yang mau pertanyaan? Soalnya udah habis soalnya. Oke, mantap mas. Ini udah mulai ada masuk lagi sih pertanyaannya. Yang mana? Dari
yang Mas Rudi dulu, bagaimana menentukan sweet spot untuk EHP pada game yang akan rilis? Bentar. Mana sih? Yang mana nih? Ada baru Mas Chan ya? Untuk satu, iya. Pada game akan rilis aku biasanya aku research dulu sih ke data AI. Ini lebih sama ke data analis ya. Ini sama ke data analis. Kita lihat dulu di data itu mungkin atau apa, mungkin platform anak data analis. Kita lihat dulu untuk game yang genre yang sama. Kita tuh yang mereka tuh belinya dapatnya seberapa, mungkin kalau misalnya untuk $199 itu ternyata mungkin di game yang sama banyak yang beli, mungkin kita bakal untuk pertama nentuin 199 ada juga. Terus misalnya untuk 499 apakah di game yang sejenis juga banyak beli, mungkin kita bakalan nambahin juga. Terus apakah model bisnis itu juga untuk IAP-nya tuh mereka ada semacam discounted bundle atau enggak, mungkin kita lihat dulu, kita research juga apakah mereka juga punya. Kalau misalnya mereka punya dan ternyata banyak yang beli, kita juga bisa bikin model seperti itu. Jadi itu tergantung sama research data analis kita sih, data itu tadi, data driver banget. Kita nggak bisa semena-mena mungkin, aku pengennya tuh 199, 499, 599, mungkin $9 gitu, nggak bisa. Kita tuh harus ada data research yang ada data yang bisa memvalidasi desain kita, seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa semena-mena cuma aku pengennya datanya, aku pengen yang $2, $5 itu nggak bisa. Seperti itu. Jadi trial and error sih. Oke, berarti emang ada harus ada step kita nyari research dari game yang serupa ya? Iya, buat yang sama. Iya. Dari performa untuk mungkin dari price point-nya atau dari IAP-nya kayak gitu. Benar. Aku ada pertanyaan mirip juga sih Mas. Jadi kayak ini kan tadi bahas price point-nya kan IAP-nya. Kalau misalnya tentuin kayak value item-itemnya atau value dari modelnya itu sendiri gimana Mas? Jadi kayak misalnya harga tadi 4,9 itu pengen kasih item apa gitu. Kalau value itemnya tuh maksudnya misalnya kalau yang kita masuk ke bundle itu kita mau nambahin value apa gitu yang bisa seharga sama pack-nya gitu ya maksudnya, benar nggak? Iya benar Mas. Biasanya untuk value-nya itu mungkin dari itu sih, mungkin berdasarkan dari event yang baru ada sih. Mungkin misalnya itu value bundle-nya itu barengan sama event tertentu, misalnya bundle ini dapat item yang berfungsi untuk nge-boost chance kamu buat dapetin drop di event tertentu. Nah itu biasanya value-nya kita anggap lebih tinggi daripada item lain. Kan misalnya ada item lain yang double drop tapi nggak di event ini kan. Misalnya anggap aja kayak gini lah. Misalnya tokat itu 2 kali drop di event Halloween. Tapi dia nggak bisa double drop di event itu tahun baru. Nah, padahal yang bakalan ada itu event tahun baru. Dan yang event tahun baru ini yang bisa double drop itu mungkin itemnya sepatu gitu. Nah, berarti kan kalau kita masukin sepatu sama tokat di dalam bundle yang sama, kamu mau beli yang mana? Tokat dengan bundle yang sama isinya tokat sama sepatu, kamu beli yang mana? Buat event tahun baru. Tetap mesti yang tahun baru kan? Sama mesti yang sepatu kan buat event tahun baru kan, benar nggak? Ya kayak gitu, semacam itu. Jadi tergantung dari event yang bakal ada, sama mungkin kalau beberapa mungkin ada juga yang itu sih meta juga, itu juga bisa. Tapi itu lebih ke arah strategi dari gameplay, dari itunya sih, dari gameplaynya. Tapi biasanya kalau biasanya lebih ke arah time value-nya, time-nya sih, time event-nya atau apa yang bakal dekat, atau mungkin itu limited apa enggak, seperti itu. Jadi value-nya bisa dibilang tuh limited gitu. Seperti itu, limited untuk itu tertentu. Jadi kayak harga yang sama bisa dapat item lebih banyak gitu ya? Enggak, bukan, maksudnya tadi itu lebih ke arah value item. Oh, jadi kalau misalnya harga yang sama di hari biasa cuma dapat value-nya segini, di event tertentu value-nya naik gitu ya?
Iya, semacam itu. Jadi nggak bisa mungkin kalau misalnya setelah event-nya itu selesai, ternyata value-nya turun, berarti harganya nggak bisa sama dong. Biasanya lebih didiskon biasanya. Jadi untuk value itu seperti yang tak bilang tergantung sama tergantung sih Mas Ardi. Jadi tergantung sama event-nya apa, terus, limited apa enggak, jadi banyak faktor pengaruh nggak cuma satu. Oke oke. Saya sih Mas. Oh, berarti juga dari time juga berpengaruh ya dari tadi. Iya, Pengaruh pengaruh value. pengaruh, heeh. Thank you Mas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini ada banyak pertanyaannya, monggo Mas Ardi aja yang milih, aku Ini banyak Mas yang kepo Mas. Lanjut lagi. Aku ini pilihin ya untuk pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan menarik dari Kak Asterbi. Kalau misalnya ada game yang udah lama mati, let's say udah 5 tahun lalu mati, kemudian 5 tahun kemudian game tersebut hits lagi dan laku dipasarkan. Kalau kasus seperti itu, apakah itu game design berperan penting di sana? Dimana mungkin selama game itu mati, jadi berusaha terus menerus untuk memasarkan gamenya, atau ya memang sebuah keberuntungan aja? Kayak misalnya ada gamer yang mainin gamenya kayak gitu. wah ini Nah, aku lihat, termasuk jobku sih. Apa namanya, ini termasuk, aku soalnya aku pernah ada game seperti ini yang hitungannya bukan mati sih, bukan mati, lebih ke arah hidup mati apa namanya, mati enggan, hidupku tak mau ya, enggak, ya seperti itulah. Jadinya, kalau kalian lihat itu kan kasusnya ada banyak Kak, kemarin tuh kayak apa ya, di project-ku mungkin kayak apa ya kemarin yang DH5 gitu, seperti itu. Itu kita gimana caranya kita mempopulerkan lagi game itu mungkin dengan cara satu event, bikin event yang bisa meledak di itu apa namanya meledak di pasar apa untuk bikin user main lagi, reconversion lagi, maksudnya engage lagi. Mungkin ada juga apa namanya yang bisa naikin value-nya mungkin yang sebelumnya eventnya cuma apa biasa-biasa aja, mungkin kita bisa nambahin item yang bisa menaikkan value-nya jadi kayak limited banget, mungkin bisa didapat dengan cara kamu main terus 30 hari apa 20 hari gitu, tapi kita baru dapat item tersebut. Terus ada lagi kamu ngasih package kayak package bundle yang hanya berlaku untuk user yang mau balik lagi yang returning tadi, tidak juga. Jadi banyak sih, nggak cuma satu cara untuk bikin game itu bangkit lagi. Mungkin ada juga di beberapa kasus yang mungkin gamenya semacam kayak apa ya, Million Arthur kalau kalian pernah tahu, sekarang udah mati sih. Jadi mereka tuh tweak gameplay. Jadi yang harusnya dia jadi 2D, dia tuh jadi nambahin gameplay 2,5D. Jadi nggak cuma 2D doang. Jadi dia kayak berinovasi karena kalau mereka cuma sekedar apa namanya ngikutin ngikutin gamenya yang lama mereka nggak bakal dapat user baru gitu. Jadi hitungannya harus terus berinovasi sih. Masnya atau mungkin ini kali kerja sama YouTuber gitu ya. Itu bisa, tapi kita jangan lupa kerja sama YouTuber itu biasanya nggak murah. Kita harus ngasih apa namanya give and take untuk mereka. Mungkin mereka dapat duit atau apa, itu juga termasuk cost loh. Kenapa kalau orang bilang mungkin kita minta tolong YouTuber buat nge-up game kita, itu sebenarnya nggak segampang yang kita bilang. Soalnya kadang tuh juga ada cost-nya juga. Apalagi yang misalnya udah terkenal, misal kayak si Bang Windah lah ya. Bang Windah tuh ketika dia mau promo satu game, dia ada fee-nya. Nah, seperti itu. Nggak semudah minta YouTuber buat promosi gitu nggak. Atau misalnya gini Kak, ini jadi dia YouTubernya nemu terus kontak ke game dev-nya gitu, mungkin nggak kayak gitu? Kontak gimana, sorry ulang dulu sorry. Jadi dari pihak YouTuber yang nemu gitu, dia nemu terus dia suka sama gamenya, dia kontak game dev-nya. Nah itu tadi masuknya itu Mungkin nggak kayak gitu? bisa, itu tadi masuknya ke ini tadi yang aku bilang tadi, masuknya ke ini mana tadi namanya ini organik. Kita nggak ngapa-ngapain,
kita dapat active user. Sedangkan yang tak bilang tadi itu lebih ke arah ke user acquisition, kita harus marketing segala macam. Organik itu ntar bakalan kita dari yang kamu bilang tadi, ada dev yang user yang nemu YouTube gitu terus dia kota game devnya, itu organik. Seperti itu, nggak itu masuk organik. Jadi kita nggak bisa mengatrol sama sekali. Beda kalau kayak user acquisition, kita bisa ngatrol. Misalnya untuk kita mau ningkatin user acquisition untuk daerah Eropa mungkin ya, daerah Eropa. Berarti kita ntar mungkin bayar ads untuk misalnya untuk sosial media platform. Ketika kita main atau kita buka Facebook, ntar ada ads untuk daerah Eropa. Tapi untuk ketika kita di Asia kita nggak pernah dapat ads-nya itu. Itu bisa juga. Jadi jangan heran kalau misalnya tuh kalian buka Facebook, kalian kadang nemu iklan yang cuma khusus untuk daerah Asia Tenggara. Tapi untuk Eropa ternyata nggak ada. Itu untuk regional ads biasanya. Jadi kayak gitu. Cukup menjelaskan atau mungkin malah lebih bingung? Aman sih Mas. Aman ya? Makasih Mas. Cukup ya? Oke. Ada lagi yang mau tanya? Iya, jadi hitungannya hoki berarti ya, yang hoki lah ya. Ya itu namanya di organik, seperti aku bilang. Organik itu kita cuma bisa bikin mungkin dari viralnya gitu. Tapi ya sebenarnya kalau viral itu termasuk salah satu keuntungan sih. Kenapa? Kita bisa ngedevelopnya tanpa harus promosi marketing. Kita nggak ada biaya marketing. Kita juga cuma bisa fokus kita bisa fokus ngedevelop game desainnya tanpa harus mikirin modal marketing. Itu keunggulan viral. Kita bisa nambah fitur baru. Ya soal itu kita nggak perlu marketing, nggak perlu mikir biaya marketingnya. Seperti itu. Nambah staff baru. Oke gitu mungkin udah cukup tadi ya dari Mas siapa tadi yang tanya tadi yang 5 hari tadi dari Mbak Asarpi ya tadi ya, cukup ya Mbak ya. Oke. Ya mungkin aku juga mau nambahin sih, emang kalau ya dari sudut pandang game designer ya berarti kita kayak lebih emang fokusnya di sisi organiknya juga sih, kayak gimana caranya biar si gameplaynya itu ya bisa fun, Iya. dari orang buat tetap main juga kayak gitu. Benar banget. Kalau user acquisition atau UA pasti juga kita mungkin ikut terlibat juga, kayak nentuin tadi buat yang price point, terus mungkin value item, tapi kan itu balik lagi lebih banyak dimainin sama orang marketing juga kan. Iya. Gimana cara nge-ads-nya, terus ya gimana ngiklaninnya, atau misalnya mau ada kerjasama sama pihak luar gitu-gitu. Ya, terus untuk CPI sama PI-nya juga kita harus nentuin cost per installnya tuh, soalnya setahu yang nentuin bukan kita sih, CPI-nya tuh setahu di kartu fungsi. Gimana cara ngejualnya ke pihak platformnya, itu sih. Ini malah pada bahas judi slot ya. Tapi aku sih jujur nih, kalau orang Indonesia tuh justru banyak yang iklannya judi. Padahal aku juga nggak pernah main judi slot ya. Tapi aku buka Facebook, terus aku buka komik gitu-gitu, buka aplikasi komik itu banyak iklan judinya. Aneh, padahal aku secara algoritma tuh nggak pernah buka iklan di game judi. Ya itu tadi, mereka untuk user acquisition-nya mereka berani bayar tinggi untuk ads akun itunya. Cuma modal ads tempel di mana-mana ada gitu. Seperti itu. Kadang udah kita udah di blok, kayak nongol. Nah ya itu, mereka gencar banget untuk ads-nya soalnya. Berani bayar Facebook ads-nya nggak tahu berapa. Tapi yang jelas ketika aku buka, aku nggak pernah buka pun tetap dapat algoritmanya dia. Itu sih. Kalau kita bikin game gacha, masukin perusahaan dalam kategori perusahaan judi. Aku kayaknya enggak sih, bikin game gacha tuh enggak masuk ke perusahaan judi sih, beda. Enggak harus. Soalnya kalau misalnya kita bikin game gacha terus harus masuk ke kategori perusahaan judi, rata-rata yang game kita mainin masuk judi semua dong. Nggak harus sih kayaknya. Ya. Terus menyambung pertanyaan tadi, berarti untuk game bergenre lain bisa jadi modelnya bisa jadi beda semua. Terus apa ini? Gacha
Iya, seperti itu. Terus untuk Mbak Denta, Mas Denta ini udah cerdas sekarang untuk bisa mirip ya. Iya, benar. Untuk itu game dalam saja adalah adjusting dari model sebelumnya. Kalau nggak mau kena apa namanya copyright ya kita bisa adjusting adjusting bisa, tapi harus beda banget sih. Terus membuat model web juga bisa. Banyak kok perusahaan-perusahaan kalau kamu lihat perusahaan Cina tuh banyak bikin game yang kurang lebih sama, cuma mereka cuma adjust doang atau merubah dikit. Kalau kamu pernah lihat kan dulu pernah ada yang kontroversial itu kan Genshin sama Breath of the Wild dari Zelda itu. Padahal devnya Genshin pun udah ngaku mereka itu terinspirasi dari itu dari gamenya Breath of the Wild itu tadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu cari konsep yang baru benar, bukan cari sih, kita mau cari konsep yang baru tuh bisa dibilang di dunia ini tuh udah susah banget. Lebih banyak itu kita konsep yang udah ada, terus kita evolusi menjadi konsep yang lebih baru. Biasanya gitu. Karena kalau kita bisa mencari yang lebih baru, konsep baru, tapi biasanya butuh research yang hitungannya intensif. Padahal kita butuh profit kurang lebih cepat lah. Model besarnya seperti itu dari soalnya untuk game. Kita mau profit cepat, gimana caranya dapat profit tanpa harus research banyak-banyak. Yaitu tadi apa namanya adopt fitur-fitur adopt game-game yang baru atau mungkin gameplay yang lama-lama terus kita masuk ke dalam kita evolusi ke dalam game kita yang baru gitu. Seperti itu. Ya kayak sama modifikasi. Benar. ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini wah banyak. Ini jadi diskusi judi nih. Tapi emang sih. Besok mungkin kalau ada mungkin apa namanya bisa mungkin ada yang mau presentasi tentang judi online itu boleh tuh. Waduh. Untuk make online games itu. Mana keinget Rogi. Itu game designer yang udah kepepet tuh. Soalnya jujur itu menguntungkan. Tapi untuk sengaja soalnya tuh juga untuk di Indonesia kurang bagus sih apa namanya masih berhubungan dengan moral jadi ya lebih mungkin nggak terima masyarakat mungkin nggak tahu kalau di luar negeri ya kalau di Indonesia tuh karena kulturnya masih lebih ke arah timuran game seperti ini ya rata-rata ditolak sih seperti itu. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Mungkin ada satu lagi mungkin teman-teman yang mau nanya oleh voice chat juga kalau mau. Kalau dia kelihatannya agak gimana ya? Misalnya apa tuh namanya kayak ada yang awal ada yang kolot gitu. Gimana? Tunggu ya? Jadi sih kayaknya Icar di Indonesia kan ada daftar yang call putus sorry kalau bicara aja coba putus ya Jual. hai mungkin di chat aja mungkin soalnya putus suaranya tadi barusan. Tadi jadi pertanyaannya apa? Putus tadi. Udah nggak ada lagi nih kayaknya. Udah nggak ada lagi mungkin ya. Tak balikin sama Mas Adi aja kalau gitu kalau udah nggak ada yang mau tanya lagi. Jadi aku juga udah sih kayaknya untuk nanya.